Pemirsa, pemerintah Kabupaten Lampung Tengah mendapat jatah vaksin Sinovac dari pemerintah pusat sebanyak 7.962 dosis. Vaksin diserahkan melalui pemerintah Provinsi Lampung Senin 25 Januari 2021 lalu. Secara simbolis, vaksin Sinovac diserahkan Sekretaris Dinas Kesehatan Provinsi Lampung, Effendi Suhaini, kepada Bupati Lampung Tengah Lukman Joyo Sumarto, didampingi Ketua DPRD Sumarsono, Kepala Dinas Kesehatan Otnil dan jajaran Forkopimda di Kantor Dinas Kesehatan Lampung Tengah. Mewakili Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Lampung, Reihana, Sekretaris Dinas Effendi Suhaini mengungkapkan, pada tahap awal Pemkab Lampung Tengah mendapat 7.962 vaksin. Di tahap pertama ini, vaksin akan digunakan untuk tenaga kesehatan, anggota TNI, Polri, dan aparatur pemerintah yang terdepan menangani pandemi. Vaksinasi perdana dan seterusnya dijalankan sesuai syarat-syarat medis dan standar Badan Kesehatan Dunia WHO. Syarat yang harus dipenuhi penerima vaksin adalah tidak memiliki penyakit yang terdapat dalam format screening. Penapisan penyakit tersebut antara lain pernah menderita COVID-19. Mengalami gejala infeksi saluran pernapasan atas atau ISPA seperti batuk, pilek, atau sesak napas dalam 7 hari terakhir, lalu sedang mendapatkan terapi aktif jangka panjang terhadap penyakit kelainan darah dan jantung, penyakit ginjal kronis, atau sedang menjalani cuci darah. Penyakit saluran pencernaan kronis, penyakit hipertiroid atau hipotiroid karena autoimun penyakit kanker, kelainan darah, imunokompromis, defisiensi imun, dan penerima produk darah transfusi. Kemudian, tidak sedang hamil atau menyusui. Tidak ada anggota keluarga serumah yang kontak erat suspek, konfirmasi, atau sedang dalam perawatan karena penyakit COVID-19. Selanjutnya, penderita diabetes mellitus tipe 2 terkontrol, penderita HIV, penyakit paru, asma, TPOK, dan TBC. Sedangkan untuk penerima vaksin berusia 18 hingga 59 tahun, untuk penyakit lain yang tidak disebutkan dalam format penapisan ini dapat berkonsultasi kepada dokter ahli yang merawat. Disarankan saat mendatangi tempat layanan vaksinasi dapat membawa surat keterangan atau catatan medis dari dokter yang menangani selama ini. Effendi juga mengingatkan adanya vaksin tidak lantas membuat seseorang lengah karena tubuh memerlukan waktu untuk membentuk antibodi kekebalan, sehingga penerima vaksin tidak boleh meninggalkan protokol kesehatan sampai pandemi dinyatakan berakhir. Dari Ibu Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Lampung, seyogyanya beliau akan hadir pada kesempatan ini, namun pada saat yang bersamaan ada acara yang tidak bisa berwakil sehingga mendugaskan kepada kami untuk menyampaikan distribusi vaksin COVID-19 tahap pertama kepada Kabupaten Lampung Tengah. Kami dari Bandar Lampung tadi ada 7 tim, mohon maaf Pak Bupati dan Ketua DPRD agak telat karena kami ada 7 tim beriringan dan kami ditugaskan untuk menyampaikan distribusi vaksin COVID-19 ke Lampung Tengah. Bapak Ibu yang kami hormati, vaksin COVID-19 untuk Kabupaten Lampung Tengah didistribusikan sebanyak 7.920 dosis yang kami harapkan agar dapat dipergunakan sesuai dengan ketentuan. Dengan ini kami
dari Dinas Kesehatan Provinsi Lampung menyerahkan pada Bapak Bupati Lampung Tengah vaksin COVID-19 sebanyak 7.920 dosis untuk dapat dipergunakan sesuai dengan yang ketentuan. Demikian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebih saya mohon maaf. Saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sementara Bupati Lampung Tengah Lukman Joyo Sumarto menyatakan, pendistribusian tahap awal vaksin Sinovac akan disuntikan kepada jajaran Forkopimda, tokoh masyarakat, dan tenaga kesehatan. Bupati Lukman sendiri tidak termasuk yang menerima vaksin karena usianya telah lebih dari 60 tahun. Namun, dia meminta kepada Dinas Kesehatan Lampung Tengah untuk melakukan vaksinasi secara maksimal kepada masyarakat yang berhak dan memenuhi kriteria diberikannya suntikan vaksin. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, pandemi Corona COVID-19 kita ketahui adalah sebagai masalah penyakit menular langsung yang baru ditemukan dan sangat mudah penyebarannya, serta sangat mematikan. Keadaannya akan makin buruk jika menular kepada orang dengan penyakit penyerta dan pada usia lanjut, seperti saya. Melihat hal tersebut, kita tidak bisa tinggal diam untuk terus memerangi pandemi COVID-19. Hadirin yang saya hormati, kasus COVID-19 di Kabupaten Lampung Tengah sampai saat ini sebanyak 1.231 kasus terkonfirmasi. Kasus selesai isolasi sebanyak 943 atau 76,6%, sedangkan dalam perawatan sebanyak 228 kasus atau 18,52%, dan kasus meninggal sebanyak 60 kasus atau 4,87%. Oleh karena itu, dalam rangka percepatan penanggulangan pandemi Corona atau COVID-19, pemerintah berupaya untuk mengendalikan penyebaran COVID-19 dengan menyediakan jutaan dosis vaksin COVID-19 yang saat ini telah diterima oleh pemerintah sebanyak 1,2 juta dosis vaksin yang sudah mulai didistribusikan ke provinsi di Indonesia. Dan Provinsi Lampung informasinya menerima sebanyak 40.520 dosis vaksin, dan khusus untuk Lampung Tengah sebanyak 7.920 dosis vaksin yang siap diberikan kepada sasaran penerima vaksin pada tahap pertama di Kabupaten Lampung Tengah. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa kita, tanah air pasti jaya untuk selama-lamanya. Indonesia Pusaka Indonesia tercinta, nusa bangsa dan bahasa kita bela bersama. Pemeriksaan artis VS dan 2. Waspadalah, kejahatan bisa terjadi kapan dan di mana saja. Resta Bandar Lampung. Artis VS dan 2 orang terduga. Cegah tangkal, cekal, hadir setiap hari dan jam berikut. 2 tahun dan Andi Saputra. Beginilah aksi kawanan pelaku pencurian saat menggasak
hanya di iNews. Halo Mama, selamat pagi. Talk show hangat senior dan junior, ajang adu bakat dan kecerdasan. Adatku anti pegung, warisan anjak kembali. Oke, cukup. Senior dan junior hadir pada hari dan jam berikut. OSN, OSK, Olimpiade Montreal. Jadi bisa dibilang memang Hanya di iNews. Permasalahan yang terjadi di sekitar Lampung. Maya Metisa, mantan Kepala Dinas Kesehatan Lampung Utara, divonis. Situasi terkini tentang Lampung kami kabarkan dalam iNews Lampung. Hadir pada hari dan jam berikut. SG diamankan petugas saat hendak melaksanakan hanya di iNews. Baik pemirsa, kita akan membahas tema tersebut dengan narasumber yang telah Kisah dari saksi mata mengungkap cerita di balik kasus yang terjadi di Lampung. paut wajah. Rata-rata perkaranya memang dilimpah dan Catatan kasus hadir setiap hari dan jam berikut. kurang ya sebenarnya. Sebenarnya terkait pejabat itu pasti memahami mekanisme. Hanya di iNews. Pemirsa, pemerintah Kabupaten Lampung Tengah siap mensukseskan program pemerintah pusat untuk melakukan vaksinasi COVID-19. Ini merupakan upaya pemerintah melakukan pencegahan terhadap penyebaran virus corona di tanah air. Bupati Lukman Joyo Sumarto berharap Forkopimda, tenaga kesehatan dan masyarakat yang memenuhi kriteria wajib bersedia disuntik vaksin sehingga menjadi contoh teladan bagi masyarakat lainnya. Hadirin yang saya hormati, alhamdulillah dan kami ucapkan terima kasih atas pengiriman vaksin COVID-19 di Kabupaten Lampung Tengah. Vaksinasi hanya salah satu upaya pencegahan. Namun upaya lain yang harus tetap dilaksanakan adalah dengan tetap menjalankan protokol kesehatan, yaitu 3M, mencuci tangan, pakai sabun, memakai masker dan menjaga jarak. Dengan meningkatnya kekebalan tubuh individu dan kelompok serta menjaga kesehatan masyarakat sehingga dapat memutus mata rantai penularan COVID-19. Perlu diinformasikan pada hari ini juga kita akan mengadakan rapat koordinasi dengan forum komunikasi pimpinan daerah, juga akan membahas masalah penegakan disiplin di Kabupaten Lampung Tengah. Sehingga selain upaya pemerintah dengan vaksinasi, ini juga kalau dibandingkan dengan penduduk di Lampung Tengah ini Pak Effendi jauh. Karena kita hanya mendapatkan 7.920. Sementara penduduk di Lampung Tengah ini 1,5 juta lebih. Jadi tidak seberapa yang bisa divaksin. Kemudian juga yang divaksin ini menurut informasi yang saya dapat bahwa juga banyak kriterianya yang bisa divaksin dan yang tidak bisa divaksin. Utamanya yang tidak bisa divaksin ini adalah usia, berdasarkan usia. Seperti saya,
masih muda kalau ini. Jadi nggak bisa saya divaksin. Nanti nambah mati kalau saya divaksin. Jadi tentunya Bapak pejabat di Kabupaten Lampung Tengah yang usianya sudah tidak memungkinkan untuk divaksin, jangan coba-coba untuk divaksin, ya, supaya para nakes ini menjalankan sesuai dengan protapnya, jangan sembarangan, jangan seperti kemarin kita dengar informasi, kita melihat di TV di Sleman bupatinya divaksin malah kena ini. Nah, ini supaya tidak terjadi di Kabupaten Lampung Tengah. Tapi yang jelas bupatinya nggak akan divaksin karena usianya sudah melampaui melampaui lebih dari 60. Nah, mudah-mudahan rekan-rekan yang kesehatannya juga belum memungkinkan untuk divaksin tidak divaksin hari ini, ya. Utamanya yang masih muda-muda lah, Pak, ya, kadis-kadis yang sebagai percobaan ini yang masih muda-muda aja, yang, ya, nah iyalah, untuk di Lampung Tengah, ya kan, untuk yang sudah usia-usia menjelang pensiun nggak usah dulu, jadi yang masih muda-muda aja. Kemudian terima kasih saya ucapkan kepada Dinas Kesehatan Provinsi Lampung, kepada Gubernur atas kepeduliannya memberikan bantuan kepada kami, dan kami akan laksanakan sesuai dengan protap yang sudah ditentukan oleh Kementerian Kesehatan. Mudah-mudahan di Lampung Tengah masyarakat yang terpapar ini semakin menurun. Jadi mudah-mudahan, makanya upaya kita adalah nanti pada jam 1 Pak Popon deh, itu nanti kita akan mengadakan rapat untuk membahas penegakan disiplin di Kabupaten Lampung Tengah. Saya rasa ya demikian sambutan saya dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim. Kabupaten Lampung Tengah siap melaksanakan vaksinasi COVID-19 tahap pertama tahun 2020. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Usai penyerahan vaksin Sinovac secara simbolis, Sekretaris Dinas Kesehatan Lampung dan Bupati Lampung Tengah beserta jajarannya melakukan peninjauan gudang penyimpanan vaksin Sinovac di kantor Dinas Kesehatan Lampung Tengah. Talkshow hangat senior dan junior, ajang adu bakat dan kecerdasan. Adatku anti pegung, warisan anjak kembali. Oke, cukup. Senior dan junior hadir pada hari dan jam berikut. OSN, OSK, Olimpiade Motor. Jadi bisa dibilang memang Hanya di iNews. Baik pemirsa, kita akan membahas tema tersebut dengan narasumber yang telah Kisah dari saksi mata
mengungkap cerita di balik kasus yang terjadi di Lampung. Rata-rata perkaranya memang dilimpah dan Catatan kasus hadir setiap hari dan jam berikut. kurang ya sebenarnya. Sebenarnya terkait pejabat itu pasti memahami mekanisme. Hanya di iNews. Pemeriksaan artis VS dan 2. Waspadalah, kejahatan bisa terjadi kapan dan di mana saja. Resta Bandar Lampung. Artis VS dan 2 orang terduga. Cegah tangkal, cekal. Hadir setiap hari dan jam berikut. 2 tahun dan Andi Saputra. Beginilah aksi kawanan pelaku pencurian saat menggasak. Hanya di iNews. Pemirsa, terima kasih. Menggali lebih dalam. Disajikan dalam dialog bersama dengan para narasumber yang berkompeten. Bandar Lampung yang sudah luar biasa ini. Special Report hadir setiap hari dan jam berikut. Kita pilihan kita. Jangan takut karena ada prosedur yang sudah Hanya di iNews. Permasalahan yang terjadi di sekitar Lampung. Maya Metisa, mantan Kepala Dinas Kesehatan Lampung Utara, divonis. Situasi terkini tentang Lampung kami kabarkan dalam iNews Lampung. Hadir pada hari dan jam berikut. SG diamankan petugas saat hendak melaksanakan. Hanya di iNews. Vaksinator. Kemudian kalau tenaga medisnya, nakes Lampung Tengah sekitar 4.800 berapa gitu. Yang untuk melakukan untuk divaksin. Kalau yang untuk melakukan vaksin satu puskes 3 orang. Perawat, bidan, dengan dokter. Itu sudah kita latih secara online, jadi sudah siap dibagikan. Dan untuk kriteria pertama ini adalah untuk pejabat yang dijadikan contoh, misalnya bupati, wakil bupati, dewan, kepala dinas, OPD yang memenuhi syarat. Kemudian kedua adalah tenaga kesehatan, itu prioritas awal ini. keduanya gimana? Itu kalau itu saya tidak kebijakan kepala dinas, silakan tanya kepala dinas, provinsi dan kabupaten kota. Saya hanya ditugaskan untuk mengirim itu. Secepatnya, setelah ini langsung lakukan vaksinasi. Tahap keduanya kapan, Pak? Tahap kedua belum tahu, tergantung kementerian. Pemirsa, pelanggaran protokol kesehatan menjadi faktor penyebab meningkatnya kasus COVID-19. Agar pelanggaran protokol kesehatan tidak semakin meluas dan masif di tengah masyarakat, pemerintah daerah akan menegakkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020 tentang pencegahan penularan COVID-19 di Kabupaten Lampung Tengah. Peraturan daerah tersebut menjadi landasan hukum bagi pelaksanaan protokol kesehatan di Kabupaten Lampung Tengah, sekaligus dasar pengenaan sanksi bagi masyarakat yang melanggarnya.
Sanksi diberikan baik kepada perorangan maupun penanggung jawab sektor yang dinilai melanggar aturan protokol kesehatan COVID-19, seperti kewajiban menggunakan masker, menjaga kebersihan tangan, dan pembatasan interaksi fisik. Penegakan Perda Nomor 3 Tahun 2020 segera disosialisasikan di tengah masyarakat agar pelanggarannya bisa ditekan seminim mungkin. Ketua DPRD Lampung Tengah Sumarsono berharap dengan adanya vaksin ini pandemi COVID-19 betul-betul bisa selesai. Pemerintah berharap agar semua masyarakat Lampung Tengah yang memenuhi kriteria bisa divaksin. Tenaga kesehatan memang yang pertama divaksin. Mereka harus menjadi teladan bagi masyarakat umum lainnya. Sumarsono juga menyatakan dirinya siap divaksin. Sebagai kelengkapan administrasi, Sumarsono telah serahkan kartu tanda penduduk. Alhamdulillah ya, Lampung Tengah sudah didistribusikan 7.900 sekian vaksin COVID-19. Mudah-mudahan dengan ini awal mula ini Forkopimda yang akan divaksin dengan tenaga kesehatan. Karena yang bekerja betul-betul tenaga kesehatan dan banyak juga tenaga kesehatan yang sudah menjadi korban. Kita minta nantinya sesuai dengan protap Forkopimda sebagai contoh. Saya juga siap untuk divaksin. Saya sudah kasih data tadi, siap untuk divaksin. Data contoh kepada rakyat Lampung Tengah bahwa vaksin ini aman kan gitu. Mudah-mudahan dengan adanya vaksin ini nantinya virus COVID-19 ini bisa betul-betul selesai dan masyarakat nantinya juga mekanisme yang mana lagi kita juga akan usahakan untuk bisa divaksin semua.